Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Enggak, nasi bungkusnya satu pakai telur. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, Shin kemudian berfokus pada wanita bernama Alin yang memiliki ekonomi sulit. Dia hanya tinggal berdua dengan adiknya, sedangkan kedua orang tua mereka sudah meninggal. Juga diketahui saat almarhum ayahnya masih hidup, dia sering melakukan kekerasan terhadapnya yang membuat dia trauma dan sering bermimpi buruk tentangnya. Bahkan parahnya lagi, si almarhum ayah ternyata memiliki banyak utang dan mau tidak mau Alinlah yang harus membayar utang tersebut. Sehabis beli nasi telur, dia dihadang oleh debt kolektor yang menagih utang. Tidak sesuai kesepakatan sebelumnya, ternyata bos mereka ingin utang ayahnya dibayar malam ini juga. Tapi karena jelas si Alin belum punya uang, mustahil utang tersebut dia bayar. Dengan botol kaca yang kebetulan ada di situ, dia gunakan buat menyerang si debt kolektor. Karena sakit, si debt kolektor pun memberinya waktu 3 hari buat Alin membayar utang tersebut. Lu udah hamilin adik gua dan pakai duit segini nih, hah? Miskin lu! Kembalinya di tempat tinggal, dia mengambil adiknya terlebih dahulu yang sebelumnya dia titipkan kepada tetangga pria bernama Gani. Nasi yang tadi dia beli diberikan pada adiknya. Setelah itu sambil nahan lapar, dia masih menyempatkan buat bermain bersama. Shin kemudian beralih ke dimensi lain yang memperlihatkan Alin di lokasi yang dipenuhi dinding yang dipenuhi akar-akar. Lalu si almarhum ayah muncul dengan tujuan ingin mengajaknya masuk neraka. Tersadar dari mimpi buruknya, kemudian kita berfokus pada Gani terlebih dahulu. Orang yang tadi dimintai pertanggungjawaban karena telah menghamili anaknya orang, ternyata satu tempat tinggal bersamanya. Mereka juga ternyata lagi butuh uang dengan alasan masing-masing dan berencana merampok suatu rumah yang memang pekerjaan ini sudah pernah mereka lakukan. Masalahnya sekarang si Gani mengajak Alin ikut dan itu tidak disetujui oleh temannya ini yang bernama Fitra. Tak lama Alin pun muncul dan Fitra langsung mengancam Alin buat mengurungkan niatnya atau mati. Tapi itu hanya ancaman, meskipun si Fitra ini kelihatannya orang jahat tapi dia sebenarnya orang baik. Alin pun mengancam balik jika dia tidak dikasih ikut, mereka akan dilaporkan ke polisi menggunakan bukti rekaman suara yang tadi barusan dia rekam. Meskipun Gani juga telah membujuk dia buat jangan ikut secara baik-baik, tapi dia masih tetap ngotot karena mengingat utang yang harus dia bayar. Mereka pun akan pergi dengan satu anggota lagi yang bertugas mengendarai mobil bernama Zia. Melihat Alin yang ikut, dari tatapan Zia jelas dia tidak bahagia. Dia pun langsung memperingati Alin jika jangan buat masalah karena Fitra dan Gani ini sudah dianggap sebagai keluarga. Jika kenapa-kenapa nanti Alin dibuat kenapa-kenapa juga. Ternyata hubungan mereka bertiga ini, Gani, Fitra dan Zia, bukan hanya sekedar teman atau sekampung saja, tapi melainkan sudah menganggap keluarga satu sama lainnya. Untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka juga, si Alin pun menghapus rekaman tadi dan menegaskan jika dia hanya butuh uang. Di luar dari itu dia sama sekali tidak peduli. Mereka pun berangkat dan singkat waktu sampailah di lokasi. Target kali ini adalah rumah tua yang berisikan barang-barang antik. Mobil si pemilik rumah terparkir di situ, yang padahal dari informan mereka kondisi rumah lagi kosong. Buat memastikan, Fitra mengonfirmasikannya terlebih dahulu, tapi tidak ada kabar karena jaringan jelek. Gani pun memutuskan buat menunda hari pencurian, tapi Fitra langsung menolak sehingga terjadi pertengkaran ringan yang langsung dilerai oleh Zia. Ternyata Zia ini memiliki suatu penyakit entah apa itu, tapi terlihat sakitnya berada di bagian dada. Ini juga alasan mengapa mereka mencuri, karena buat biaya operasi Zia. Dan mereka pun memutuskan untuk memasuki rumah di malam hari. Di waktu menunggu itulah Alin kembali bermimpi buruk. Saat sadar mereka juga sudah siap-siap. Sementara Zia yang berjaga di mobil, mereka bertiga mulai memasuki rumah. Setelah panjat pagar besar, mereka mulai masuk. Lalu si Fitra pergi menelusuri sendiri, sedangkan Alin harus dekat-dekat bersama Gani karena dia tidak punya HT dan senter. Alin pun diberi kepercayaan oleh Gani buat meluting sendiri, tapi harus barang-barang yang mahal dan tidak boleh mencolok. Usahakan jika si pemilik rumah tidak sadar dengan barang-barangnya yang hilang. Tanpa mendengar saran Gani, Alin
Alin meluting semua barang-barang itu tanpa sisa. Di tempat Gani, dia yang mengambil uang di lemari dikejutkan dengan kepala manusia yang dia lihat. Tapi pas dilihat kembali itu hanyalah uang. Kembali ke Alin, dia yang melihat adiknya sempat lewat dan masuk di ruangan ini mengikutinya secara perlahan. Si Gani juga yang sudah sampai menyarankannya untuk kembali, tapi dia memaksa ingin masuk. Sedangkan di tempat Fitra, dia melihat bayangannya bergerak sendiri dan secara tidak masuk akal perutnya keluar bayi. Kembali di tempat Alin bersama Gani, mereka mulai memasuki ruangan tersebut yang mana terdapat orang mati di dalamnya menggunakan baju serba putih. Tapi ada salah satu wanita yang masih hidup dalam kondisi terikat dan dikelilingi paku-paku tertancap. Mendengar dia yang minta tolong, Gani pun mencoba melepaskan ikatannya, tapi talinya berapi. Setelah menyuruh Zia memarkirkan mobil mereka di dekat rumah, Gani bertanya pada wanita ini apa yang terjadi. Dijawab oleh wanita tersebut yang bernama Sukma, katanya dia telah ditumbalkan tapi dia sendiri tidak tahu siapa orangnya. Menggunakan kapak, akhirnya Alin berhasil memotong tali tersebut. Kemudian mereka membawanya keluar. Tepat setelah mereka di luar pintu, seseorang yang tempatnya tersembunyi tiba-tiba tangannya bergerak. Mereka bertiga yang sudah berkumpul langkahnya terhenti saat ingin keluar karena terdapat dinding besar berakar-akar menghalangi semua pintu, begitu juga dengan jendela. Setelah menyalakan lampu, Fitra yang emosinya tidak terkendali meledakkan tabung gas, tapi itu masih belum cukup buat dinding itu hancur. Masih emosi dia melampiaskannya terhadap Alin. Tambah emosi setelah dia mengetahui jika Alin ternyata meluting barang tidak setengah-setengah. Mereka berdua pun ditenangkan oleh Gani karena yang terpenting sekarang cari jalan keluar. Baru juga mau cari, Sukma yang merasa tidak enak badan meminta jangan pergi, membuat Gani memutuskan membawanya ke kamar dan menyuruh Fitra bersama Alin yang mencari jalan keluar. Sebelum berpencar, Fitra memberikan Gani pisau buat jaga-jaga. Sementara Gani membawa Sukma, Fitra bersama Alin mulai mencari jalan keluar. Di situ mereka melihat foto keluarga rumah ini yang ternyata si Sukma ada di situ. Jadi si Sukma ini adalah salah satu anggota keluarga di rumah ini. Di tempat Gani, dia yang merasa Sukma sedang bisik-bisik mulai menguping, tapi berpindah di tempat Alin, terdapat juga cacing yang mulai masuk di tubuhnya. Kemudian dia berhasil menemukan adiknya. Si adik langsung memberinya koran berisi berita kematian sang ayah. Pas selesai dibaca, si adik tiba-tiba menghilang. Tak lama muncullah si almarhum ayah yang mengganggunya sehingga tiba-tiba ada pria misterius yang membuatnya tidak sadarkan diri. Pas sadar, si Gani juga berada di situ. Pria misterius ini, panggil saja Mister, langsung menjelaskan jika barusan dia telah membebaskan mereka dari pengaruh santet. Santet yang bisa membuat korbannya menjadi gila. Si pengguna menggunakan cacing sebagai alat untuk menyantet. Lalu si Mister langsung menanyakan apa yang mereka lakukan di sini dan mengapa mereka membebaskan perempuan tadi. Ternyata perempuan yang barusan mereka bebaskan adalah perempuan yang sangat berbahaya. Dia adalah titisan dari dukun yang di awal film. Di sini si Mister mengira Gani dan Alin ini bagian dari keluarga si perempuan itu, tapi langsung dijelaskan jika mereka hanya maling di rumah ini. Jengkel dengan tindakan ceroboh yang dilakukan Gani dan Alin, tapi mau bagaimana lagi? Si Mister pun memperkenalkan dirinya. Dia bernama Urip Mahesworo, keturunan darah biru Bupati Kerajaan. 20 tahun yang lalu dia diberi tugas buat membantai orang yang menyalahgunakan ilmu hitam. Salah satunya adalah si Sukma tadi, tapi dia baru berhasil menyegelnya, belum membunuhnya. Semua rencananya gagal gara-gara ulah mereka. Untuk membuktikan perkataannya, dia memperlihatkan Gani dan Alin saat si dukun di awal film dieksekusi mati. Ternyata saat kelapanya terpotong, dia masih hidup, belum bisa mati karena ilmunya sakti. Terlebih lagi dia memiliki kodam yang sangat kuat. Tapi itu semua tidak ada apa-apanya dengan kesaktian keris Sirnu Peteng. Menggunakan keris itu, akhirnya si dukun pun mati. Kemudian dia memperlihatkan saat dia membantai keluarga Sukma yang sedang melakukan semacam ritual. Karena ternyata si Sukma ini adalah reinkarnasinya, atau dia adalah titisan dari si dukun yang di awal film. Di saat menancapkan paku terakhir, dia sempat kena cekik tapi masih selamat. Kegunaan paku-paku itu untuk menyegel si Sukma ini. Dia belum bisa membunuhnya karena bagaimanapun caranya dia pasti masih hidup. Sama seperti yang kita lihat si dukun tadi. Meskipun kelapanya sudah pisah, tapi dia masih bisa ketawa jahat. Jadi sebenarnya rencana selanjutnya mencari keris Sirnu Peteng buat menghilangkan Sukma selamanya. Tapi semuanya gagal karena mereka. Keris Sirnu Peteng ternyata telah hilang 200 tahun yang lalu. Maka dari itu dia mencarinya. Tidak
jauh-jauh karena dia merasa kekuatan keris itu tidak jauh dari mereka. Dengan kata lain pasti ada di sekitar rumah ini. Yang memang informasi yang telah dia dapatkan, rumah ini sengaja dibangun oleh keturunan si dukun buat mencari keris itu karena merasa lokasinya berada di dekat sini. Jika ketemu maka mereka akan membuangnya jauh-jauh untuk menghilangkan kelemahan mereka. Setelah panjang lebar menjelaskan, Gani yang baru sadar jika Fitra tidak bersama mereka meminta bantuan si Mister untuk mencari temannya itu. Tapi sebelumnya si Mister mementingkan buat mencari keris itu lalu membunuh Sukma karena jika itu dilakukan maka pasti teman mereka yaitu Fitra akan selamat. Melihat ada lubang besar di dekat situ, mereka coba masuk tapi si Alin semakin dalam dia masuk semakin pusing. Entah apa hubungan dia dengan lubang ini, tapi tak lama mereka bertiga tiba-tiba terjatuh. Karena tidak terlalu sakit, mereka mulai menelusuri tempat itu dan Alin kepalanya kembali pusing. Kemudian matanya berubah menjadi warna merah. Dalam kondisi tidak sadarkan diri, Alin mulai membacakan mantra-mantra dan saat si Mister mendengar mantra itu, dia mengonfirmasi jika itu adalah mantra kesatria yang membasmi kejahatan. Di luar, si Sukma yang lagi makan ayam mentah mendengar mantra yang dibacakan Alin mulai mencari sumber suara. Kembali ke Alin, dia yang masih tidak sadarkan diri secara perlahan lewat di tengah-tengah Gani dan Mister, kemudian stop di sini dan ya, ternyata dia berhasil menemukan keris Sernopeteng. Tapi pas sarungnya dibuka, mereka bertiga terlempar ke tempat ritual yang dilakukan Sukma tadi. Saat sadar, begitu juga dengan kesadaran Alin, mereka dikejutkan dengan Sukma yang sudah ada di situ. Lalu saat Sukma membacakan mantra-mantra sehingga cacing-cacing keluar, Mister menyuruh mereka berdua pergi, biarkan dia yang mengurus Sukma ini. Ya, ternyata kekuatan si Mister masih beda jauh dengan kekuatan Sukma, sehingga dengan mudah tangan si Mister dilepaskan begitu saja. Lalu si Sukma membaca mantra lagi sehingga membuat mayat-mayat keluarganya bangkit seperti zombie. Kemudian menyuruh mereka mengejar Alin dan Gani. Di tempat Alin dan Gani, mereka menemukan Zia yang sayangnya sudah tidak bernyawa. Tidak ada waktu buat bersedih karena para zombie sudah tiba. Mereka pun kabur dan Gani membantu Alin untuk melompat pagar terlebih dahulu. Pas gilirannya, dia tidak bergerak. Ternyata dia ingin kembali mencari Fitra buat memastikan apakah dia masih hidup. Bagaimanapun cara Alin menyuruhnya untuk tidak melakukan itu, tapi jelas tidak didengarkan. Kemudian sebelum pergi, si Gani memberitahu lokasi uang yang selama ini telah dia tabung. Dia mengatakan uang itu dia berikan kepada Alin dan adiknya. Gani pun melawan zombie-zombie itu sendirian. Pertama dia ingin mengamankan mayat milik Zia, tapi tiba-tiba ya, sakit sekali. Ternyata Fitra juga telah menjadi zombie dan dialah yang menggigit Gani. Tidak kuat melihat ketiga temannya dalam kondisi memprihatinkan, dia pun memilih menangis di mobil dan akan pulang. Tapi itu semua tidak jadi karena emosinya memuncak saat melihat Sukma yang keluar sambil membawa tangan Mister dan ketawa jahat, sehingga inilah yang dia lakukan. Setelah menabrak Sukma, dia mulai menghampiri Gani yang lagi sekarat, ingin membunuh Fitra karena dia lagi digigit-gigit olehnya. Si Gani menyuruhnya untuk tidak usah. Di belakang, si Sukma yang jelas masih belum mati bangkit lagi dan mulai menyerang. Perkelahian antara si Titi Sandukan dan si pengguna keris pun terjadi.
yang pada akhirnya dimenangkan oleh si Alin. Bersamaan dengan matinya Sukma, Gani dan Fitra pun kembali menjadi manusia, tapi mereka langsung mati karena luka mereka sangat parah. Singkat cerita, setelah kejadian itu Alin juga sudah bisa melunasi utang ayahnya berkat uang yang diberikan Gani. Tapi si debt kolektor yang memiliki dendam mengajak Alin kuda-kudaan terlebih dahulu. Mendengar itu, inilah yang dia lakukan. Mana mungkin. Tidak bisa digunakan yang telah dilakukan oleh Tiba-tiba si Mister muncul dari belakang dan memberitahu keris ini tidak bisa digunakan semaunya. Aura si Alin ini dipenuhi kemarahan, maka dari itu Sirno Peteng meminta Alin untuk melakukan pensucian pusaka. Sirno Peteng telah memilihnya, maka dari itu Alin juga harus berkorban untuknya. Di akhir film memperlihatkan Alin yang sedang melakukan pensucian pusaka tiba-tiba mengerahkan keris itu di matanya dan film pun selesai.